4, 3, 2, 1, go. Selamat pagi, selamat datang di Podcast Sindo, Podcast Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Saya Putri Kumaladewi, selama 15 menit ke depan akan membersamai Anda semuanya, Sobat Muda, di acara podcast kita hari ini. Nah, seperti biasa, podcast ini tentunya membahas tentang isu-isu yang sangat menarik untuk segera kita bahas dan pastinya akan segera diikuti ya sampai dengan akhir nanti. Jadi jangan kemana-mana. Spesialnya lagi pada pagi hari yang cerah ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber dalam rangkaian asesmen lapangan Lamdik Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Langsung saja nih kita sapa-sapa ya para narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Rohmadi M. Hum. Beliau dari Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi Mbak Putri. Sehat Bapak hari ini? Sehat luar biasa. Luar biasa, selalu bersemangat. Jos Gandospol, salam Ratu Lisa Pak. Salam Ratu Lisa. Salam Ratu Lisa. Baik, yang kedua kita sapa narasumber kedua kita hari ini yang juga luar biasa hebatnya. Beliau adalah Profesor Dr. Maman Suryaman MPD dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi hadirin sekalian. Sehat-sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Karena udara Malang sedikit berbeda dengan Jogja dan Surakarta ya Bapak. Langsung merasa dingin sejuk. Adem ayem. Adem ayem, mantap. Dan tidak lupa hari ini kita juga ditemani oleh ini bapaknya Fakultas Ilmu Budaya nih, idolanya mahasiswa, dosen dan juga tenaga kependidikan. Mari kita sapa Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Sahirudin PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mbak Sehat Putri. Pak Sehat hari ini. Alhamdulillah. Pagi semuanya. Dek remah kabarnya Pak. Bagus. Bagus. Saya sedikit-sedikit bisa bahasa Madura, Pak. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih Sobat Muda? Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang digital humanities. Ini tuh merupakan salah satu pembeda ya dari Fakultas Ilmu Budaya yang ada di Universitas Brawijaya dengan di Fakultas Ilmu Budaya yang lainnya. Tentunya menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis digital. Nah, FIB ini sigap banget nih dengan adanya digital humanities. Mungkin sebelum kepada Bapak narasumber Prof. Rohmadi dan juga Prof. Maman, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Dekan ya. Latar belakangnya ini kenapa harus digital humanities sebagai pembeda dari FIB dengan FIB di UB ya Pak ya, dengan FIB di tempat lain. Kenapa harus digital humanities nih Pak? Latar belakangnya boleh diceritakan? Kasih latar belakangnya sebenarnya kita itu mengikuti arahan dari rektor bahwa Universitas Brawijaya harus menjadi AI kampus, Prof. Jadi Pak Rektor selalu menyampaikan tolong kedepankan AI dan teknologi di dalam pengembangan fakultas. Kemudian kami sadar bahwa di Fakultas Ilmu Budaya adalah kekuatan kita kan di ilmu humaniora. Kemudian kami mencoba mempelajari bagaimana mengintegrasikan teknologi dan AI ini ke dalam ilmu humaniora, kemudian ketemulah sebuah istilah yang umum dipakai di dunia ini adalah digital humanities itu. Dan hal ini diinspirasi juga oleh beberapa kerjasama yang kami dalami khususnya dengan NUS, kemudian di Prancis itu ada UPHF. Ternyata di sana sudah ada S2 Digital Humanities. Jadi dari situ kemudian Bu Dekan pada waktu itu, ayo kita kedepankan Digital Humanities dan ada satu istilah lagi yang untuk mendukung visi misi Rektor UB adalah industri berbasis budaya. Tapi ini diskusi yang lain. Oke. Saya kira itu. Berarti ini akan dibahas di kesempatan podcast berikutnya ya Pak ya. Wah, pastinya menarik sekali nih. Berarti yang saya tangkap di situ ada interdisipliner ya Pak ya. Ya. Interdisipliner yang menggabungkan antara ilmu humaniora, kemudian juga budaya dan juga ada teknologi. Ya. Ya.
Wah, luar biasa sekali. Jadi bisa dikatakan kita ini sebenarnya sigap ya Pak ya, tanggap terhadap kemajuan salah satunya teknologi. Baik, sekarang saya beralih kepada Prof. Rohmadi nih. Nah, beliau ini adalah motivator dan inspirator saya khususnya untuk Ratu Lisa. Mungkin boleh ya diberikan tepuk tangan ya. Jadi untuk Ratu Lisa itu mungkin tidak sebenarnya kalau mengikuti channel YouTube atau TikTok beliau pastinya sudah tahu ya. Beliau ini followernya sudah 4.000 sekian. Luar biasa sekali ya. Dengan gerakan Ratu Lisanya itu rajin gemar ya, rajin menulis dan membaca. Nah, kaitannya dengan digital humanities tadi, Prof. Sedigital-digitalnya ilmu, kan pondasi pertamanya adalah literasi dulu ya Prof ya. Apalagi dengan adanya era digital yang mana setiap orang itu diberikan akses yang luas untuk mengakses berbagai macam informasi termasuk ilmu humaniora dengan teknologi itu tadi. Nah tapi kan perlu kompetensi untuk membekali diri kita dengan yang namanya Ratu Lisa salah satunya, itu bekal utamanya ya kalau menurut saya. Nah bagaimana pandangan Prof. Rohmadi menyikapi pentingnya Ratu Lisa ini untuk menghadapi gempuran era digital, termasuk ilmu-ilmu humaniora yang oleh FIB kemudian dikemas dalam sebuah bidang namanya Digital Humanities. Okay. Oke, luar biasa Mbak Putri, Pak Dekan dan Mas Prof Muhammad yang Jos Gandospor. Yang pertama, kenapa dulu saya cetuskan gerakan Arfus Ratu Lisa atau rajin nulis dan baca ini sebenarnya berangkat dari surat Al-Alaq ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini menjadi penting karena saya ingat betul pesannya Ustadzah Eti itu bahwa orang itu akan punya bekal 3 amalan. Jadi punya amal soleh solehah yang menjadi amal jariah, anak soleh solehah dan ilmu yang bermanfaat. Nah sebenarnya ketika kita mau membaca apa yang kita baca lalu menjadi kekuatan pengetahuan kita lalu kita tuliskan. Maka dalam konteks Ratu Lisa ini rajin nulis dan baca selalu saya sampaikan membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Nah ini yang sebenarnya akan membedakan. Apa yang katakan Pak Dekan tadi bahwa digital humanities ini sebenarnya kan kalau kita lihat dalam aspek literasi kan kita ada sering saya katakan literasi humanistik. Iya. Bahwa dalam konteks digital kita tidak bisa lepas. Dalam konteks digital kita bisa ngobrol, bisa senyum, tapi senyuman saya dengan Pak Dekan ini tak tergantikan. Senyum 228 Pak Rohmadi dan Pak Dekan tidak tergantikan. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Nah, jadi Mbak Putri, maka kenapa gerakan literasi Ratu Lisa rajin nulis dan baca ini saya ingin memberikan pondasi dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia karena sebenarnya apapun ketika kita mau membaca, maka kita punya pengetahuan. Dari pengetahuan itu bisa kita sampaikan. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kata-kata, apa yang kita katakan itu jadi kebiasaan. Nah kebiasaan itu jadi karakter itu jadi keteladanan. Maka disitulah sebenarnya dari sinergisitas antara membaca dan menulis yang dikombinasikan. Nah harapan saya nanti Pak Dekan dengan Digital Humanities ini akan mampu menjadi ruang wadah gerakan-gerakan dari berbagai program studi untuk bisa didesiminasikan. Entah melalui penelitian, pengabdian, kemudian melalui pembelajaran ataupun giat-giat yang lain. Maka dalam rangka untuk memperluas cakupan gerakan literasi Ratu Lisa ini, konsep yang saya bangun taman-taman baca di berbagai desa, di berbagai daerah. Ada Taman Arfus Ratu Lisa, kemudian ada pojok-pojok baca yang saya bangun di berbagai pelosok-pelosok. Nah itu dalam rangka untuk mendukung program itu. Maka per 2 Mei 2025 kemarin saya luncurkan program baru namanya Dik Lisa. Ya, dialog pendidikan, literasi, bahasa dan sastra. Dan itu juga sudah luar biasa, sudah 2 kali pertemuan Zoom, ini pesertanya juga sangat luar biasa. Dan ternyata sebenarnya kalau kita memfasilitasi itu masyarakat banyak peduli kok. Nah, tinggal bagaimana kita membangun kepedulian itu. Maka tugas Pak Dekan dan jajarannya bagaimana bukan sekedar dalam tataran teoretik, tapi implementasinya juga dibawa ke sana. Semoga program Pak Dekan ke depan sukses dan teman-teman di Prodi Diksasindo ya,
itu menjadi pilar penyangga dan menjadi pionir untuk menjadi teladan di dalamnya. Gitu Mbak Putri. Luar biasa sekali ya Pak ya. Saya sepertinya kalau menjadi mahasiswa Prof. Romadi nih di UNS, sepertinya akan apa ya, sayang gitu kalau misalnya nggak hadir satu pertemuan saja karena beliau ini setiap kali masuk ya, setiap kali masuk di kelas ini saya dengar-dengar dari beberapa teman yang alumni UNS, wah Pak Romadi ini selalu bersemangat gitu. Lalu saya ini Pak mengikuti Bapak di channel YouTube dan juga di kegiatan-kegiatan adopsi dan juga bahkan kegiatan kemarin itu sudah jadi satu konten Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di TikTok gitu. Luar biasa sekali semangatnya. Jadi tidak pernah kehabisan semangat ya Pak ya. Khususnya memang saya sepakat Bapak bahwa Ratu Lisa ini menjadi potensi ya, menjadi potensi untuk memperkuat bekal kita sendiri ya dalam menghadapi era perkembangan zaman gitu. Baik. Ada satu ini Pak kutipan yang saya ambil dari Pak Rohmadi dan ini tuh mengena sekali di hati saya. Mudah-mudahan menjadikan motivasi saya ya nanti untuk mengajak para mahasiswa sekalian khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk meningkatkan dan selalu mengembangkan yang namanya Ratu Lisa. Mungkin kalau Pak Rohmadi punya program baru per 2 Mei 2025 kemarin namanya Dek Lisa, nanti kita buat Mas Lisa. Tapi satu program baru lagi yang saya luncurkan kemarin di masyarakat Badui namanya Silita. Silita, apa itu Pak? Silaturahmi Literasi Semesta. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Waduh, kita harus memikirkan lagi yang inovatif lagi, apa ya namanya. Kata kuncinya tetap Lisa, menulis dan membaca. Ini Pak, satu kutipan yang mengena sekali saya menyitasi ini ya, dari Pak Rohmadi. Membacalah untuk menulis dan menulis untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Itu loh, jos gandos, kotos-kotos sekali ya. Gongnya kenapa harus punya Lisa itu tadi, menulis dan membaca itu di situ teman-teman sekalian. Baik, di sebelah saya sudah hadir juga Bapak dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Maman Suryaman. Pak, saya tertarik sekali dengan ini, Pak. Sekarang itu kan kita sedang masuk ke era artificial intelligence ya Bapak ya. Kemudian dari FIB sendiri juga memiliki program yang namanya Digital Humanity, salah satunya adalah untuk merespon perkembangan di dunia digital dan juga AI. Bagaimana menurut pandangan Bapak selama melakukan AL ini ya Pak ya, session lapangan ini, sesuaikah atau relevansikah antara namanya Digital Humanity sebagai programnya FIB dengan tantangan di era AI saat ini Bapak? Ya, Mbak Putri dan para pemirsa yang berbahagia ya. Jadi saat ini banyak orang khawatir dengan lahirnya AI ya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya, karena dipersepsi akan menggantikan posisi manusia itu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan itu, tetapi pada praktiknya kita memang harus membangun mindset bahwa AI itu moda ya, alat untuk mendorong kita semakin produktif untuk berkarya. Nah, ini yang mungkin menjadi satu persepsi begitu ya. Sehingga bagaimana kita menguasai AI, bukan AI menguasai kita. Itu saya kira yang pertama. Konsep itu ternyata selaras dengan visi FIB UB ya, yaitu Digital Humanities ya. Jadi bagaimana sekarang digital itu menjadi bagian kehidupan manusia. Nah, ini yang kedua yang saya pandang sangat relevan dengan posisi UB ke depan gitu ya. Lalu yang ketiga, ini sebuah fenomena yang sangat positif ya. Di beberapa hari lalu saya menulis di sebuah koran tentang deep learning dan membaca ya. Jadi nanti ketemu dengan Mas Rohmadi ya di Ratu Lisa membaca gitu ya. Saya tidak mau punya ratu lagi karena saya sudah punya ratu. Lisanya agak khawatir sekarang. Ya, jadi dalam survei CEO World Magazine ya,
Indonesia sekarang itu berada di ranking 31 dunia dari 210 negara yang disurvei mengenai kemampuan, mengenai kebiasaan atau penduduk membaca dalam 1 tahun gitu ya. Dengan jumlah buku yang dibaca itu di angka 5,91. Ini luar biasa ya, yang selama ini survei PISA, PIRLS, dan lembaga-lembaga lain sering menyudutkan posisi kita lemah. Tapi dengan survei terbaru dengan 5,91 judul buku per tahun dan 172 jam dihabiskan untuk membaca, saya kira ini sebuah fenomena yang baik untuk memasuki era digital begitu ya, sehingga kekhawatiran bahwa kita akan dikuasai oleh AI itu sedikit demi sedikit bisa kita reduksi gitu ya. Namun tentu perlu semacam semangat ya, semacam upaya dari lembaga ya, terutama karena kita berada di dunia akademis, bagaimana kampus bisa memfasilitasi agar kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu tidak terwujud. Nah, salah satu yang kami sampaikan di proses asesmen lapangan dengan Prodi Diksasindo atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu adalah bagaimana perkuliahan itu bisa diarahkan kepada capaian luaran. Dan itu ternyata sesuai juga dengan kurikulum yang baru saja dikembangkan oleh FIB, yaitu berbasis outcome based education ya. Tentu luaran menjadi poin penting. Tanpa luaran, mahasiswa kita ya tidak akan bisa memiliki spirit yang bagus untuk studi begitu ya. Tadi pagi kami sempat dialog dengan Mas Rohmadi dari perjalanan hotel ke kampus begitu ya. Lulusan kita tiap tahun ribuan loh ya. Dari Papua sampai ke Aceh begitu ya. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi lapangan kerja kita kan terbatas. Nah, sekarang bagaimana digital humanities itu bisa membangun lapangan kerja. Nah, salah satu yang harus kita elaborasi ke depan adalah bidang kewirausahaan dalam Diksasindo. Nah, ini Mas Rohmadi ini adalah pelaku wirausaha. Jadi kalau nanti mau mengundang praktisi ya beliau. Jangan saya, karena saya bukan praktisi wirausaha gitu ya. Nanti seperti mengajarkan renang tapi di pinggir kolam gitu ya. Itu jadi nggak akan bisa renang ya. Mbak Putri, begitu kira-kira. Ya, terima kasih Prof. Maman. Jadi insight-nya adalah meskipun kita sekarang sedang berada di era AI atau Artificial Intelligence, bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, tetapi pada dasarnya bergantung kepada kompetensi kita sendiri sebagai manusia untuk bagaimana menggunakan AI ini sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, gitu Prof. Maman. Wah, perbincangannya sangat menarik nih, tapi kita terbatas waktu, sobat muda sekalian. Jadi sepertinya sobat muda sekalian dan para pemirsa semuanya, ini wajib untuk mengikuti kembali acara dari podcast Sindo ini di episode-episode selanjutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Prof. Rohmadi, Prof. Mama, dan juga Bapak Dekan, Bapak Sahirudin, yang sudah berkenan untuk mengikuti podcast hari ini. Nah, tentunya podcast-podcast selanjutnya masih akan membedah lagi isu-isu terkini dan juga relevan, khususnya di dunia pendidikan ya, yang sayang sekali kalau tinggalkan, jadi harus diikuti terus channel ini di jam dan kesempatan yang sama. Akhir kata saya mohon diri, Putri Kumala Dewi, mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan dari saya. Kita berjumpa lagi di podcast Sindo episode selanjutnya. Dadah.